A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Bayyinah ayat terakhir. Innallazina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Nah, ini kebalikannya dari ayat yang sebelumnya yang menerangkan orang-orang kafir ya, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Dan hal yang seperti ini sangat banyak di dalam Al-Qur'annya yang menerangkan dua kelompok tersebut gitu ya. Orang kafir dan orang yang beriman. Nah, orang yang beriman dan beramal soleh ya sangat banyak. Ini ya ayat Al-Quran yang merangkaikan beriman beramal soleh. Ya, beriman beramal soleh itu sepasang ya, tidak bisa dipisahkan. Yang namanya beriman, kalau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, qada dan qadar, itu yang 6 ya. Itu rukun iman ya, dikenal dengan rukun iman. Ada lagi yang sebutan demikian itu rukun Islam. Ya, rukun Islam ada 5 gitu kan, rukun iman ada 6. Nah, kalau menyebut rukun Islam yang 5 perkara itu kan rukun Islam, bukan Islam seluruhnya. Itu rukunnya. Rukun Islam itu ada 5 ya, yang makna yang disebut rukun Islam itu adalah pondasi itu ya. Kalau bangunan itu pondasi dari Islam itu ada 5. Yang namanya pondasi itu kan ya, artinya hal yang mendasar, paling mendasar. Landasan itu dari agama Islam itu ada 5. Nah, jangan sampai memahami Islam itu hanya 5. Dan banyak yang demikian gitu ya. Di luar itu Islam itu tidak ada. Syahadat ya lah katakannya sebagai keyakinan, sebagai akidah keyakinan orang Islam, yaitu 2 kalimat syahadat. Lalu ibadah disebutnya, lalu ibadahnya sholat, zakat, saum, haji. Nah, di luar ini Islam itu tidak ada. Jadi disebut nanti di luar yang rukun Islam ini sapa poe nama kumaha urang hirup nanti di luar sholat, zakat, saum, haji. Kalau kehidupan sehari-hari misalnya dari zuhur ke asar gitu ya, dari zuhur ke asar, ini kan sholatnya zuhur asar. Nah, dari zuhur ke asar itu ada Islamnya enggak? Dari asar ke maghrib ada Islamnya enggak? Nah, Islamna menu eta
Sampai ada yang bingung setelah setelah ibadah hajinya sudah gitu ya, sudah melaksanakan ibadah haji. Ya seseorang yang sudah melaksanakan ibadah haji itu sampai bingung itu, sholat ya sejak anak-anak tidak pernah ditinggalkan. Zakat juga selalu mengeluarkan, saum Ramadan juga selalu dikerjakan, kemudian sudah mengerjakan haji. Nah, ada yang sampai bingung, terus saya harus beramal apa lagi? Nah, padahal rukun Islam yang 5 itu kalau diibaratkan sebuah bangunan itu pondasinya. Masa iya kalau seseorang mau membangun rumah bisa gitu kan, kalau mau membangun rumah setelah selesai membuat pondasi itu apa merasa sudah selesai membangun rumahnya? Tetapi banyaknya yang demikian kenyataannya. Yang disebut beragama Islam itu boleh disebut hanya mengamalkan yang 5 perkara tersebut. Hanya mengamalkan sholat, zakat, saum, haji. Di luar itu, kalau misalnya kalau dalam kesehariannya sehari semalam gitu, ini 24 jam. Kalau zakat kan itu datangnya bisa setahun sekali, ya bisa ada yang seminggu sekali. Misalnya kalau saum Ramadan ya setahun sekali, nanti bulan Ramadan. Haji seumur hidup mungkin sekali. Nah di luar itu gitu, di luar yang rukun Islam ini itu beragama Islamnya bagaimana? Nah rukun iman juga sama nih, yang diimani itu ya, yang diimaninya itu apa? Rukunnya ada 6. Rukunnya itu ada 6 rukun. Ini makna beriman ya. Makna beriman itu bagaimana? Yang diimaninya apa? Beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, itu rukunnya. Itu pondasi dari iman. Nah yang diimaninya itu adalah ya dengan pondasi yang 6 tadi itu ya. Yang diimaninya itu adalah agama Islam. Yang diimaninya itu seluruh yang ada di dalam agama Islam. Nah kalau Rasulullah menyabdakan seperti ini nih ya, al-imanu bid'un wa sab'una bid'atan, a'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza anit thoriq. Iman itu ada 70 lebih, 79 satuan. Ya, iman itu ada 70 lebih atau 79 satuan. Berarti banyak gitu kan, ada 79. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang tertinggi dari satuan-satuan iman itu adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah membuang duri dari jalan. Kalau yang tertinggi, yang paling tinggi, yang paling besar gitu tentang iman itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Iman itu artinya kan percaya. Percaya nggak tidak ada Tuhan selain Allah? Ini yang diimani itu adalah pernyataan lah gitunya, pernyataan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, percaya nggak? Banyak kan yang tidak percaya. Dulu orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah itu kan tidak percaya ketika Rasulullah mengajarkan demikian. Malah yang pertama diajarkan oleh semua nabi kepada umatnya itu adalah
Ini pernyataan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Abu Lahab kan tidak percaya. Abu Jahal tidak percaya. Dari yang semua satuan-satuan iman itu, nah yang paling rendahnya adalah menyingkirkan duri dari jalan. Percaya nggak kalau menyingkirkan duri dari jalan ini kan bagian dari ajaran Islam? Percaya nggak gitu ya? Percaya nggak? Beriman nggak kalau menyingkirkan duri dari jalan itu bagian dari ajaran Islam? Kalau yang percaya, maka ketika menyingkirkan duri dari jalan itu bagi orang yang beriman, artinya dia sedang menjalankan, dia sedang mengamalkan ajaran Islam. Nah, landasannya adalah mempercayai bahwa itu Islam. Menyingkirkan duri dari jalan itu bagian dari salah satu bagian lah itu dari ajaran Islam. Kalau orang yang beriman, artinya ya orang yang beriman, orang yang mempercayai Islam, maka mengamalkan menyingkirkan duri dari jalan itu berarti dia sedang mengamalkan apa yang dia percayai. Menyingkirkan duri dari jalan itu bagian dari Islam. Kalau yang 6 tadinya iman, beriman kepada Allah, malaikat, itu rukun, itu rukunnya, itu pondasinya. Ya, sama kan dengan tadi yang rukun Islam ada 5. Islam bukan hanya yang 5 ini. Islam bukan hanya yang 5 ini, bukan hanya syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Islam bukan hanya 5 perkara. Islam bukan hanya 5 buah isinya. Islam itu ada di setiap saat. Islam itu mengajarkan hidup, mengajarkan amal yang benar selama 24 jam dalam sehari semalam. Islam itu menunjukkan, hudan kan petunjuknya. Islam itu menunjukkan, mengajarkan, membimbing gitulah manusia untuk mengisi seluruh detik semestinya. Mengajarkan kepada manusia untuk mengisi seluruh detik umurnya itu dengan amal yang benar. Nah, kalau yang 5 misalnya sholat. Sholat yang wajib sehari semalam hanya 5 kali. Berapa lama waktu yang dipakai untuk sholat? Ya, berapa lama waktu yang dipakai untuk sholat? Sholat zuhur berapa lama? Kalau misalnya zuhur jam 12 siang lah angkanya, anggapnya zuhur jam 12. Berapa lama waktu yang dipakai untuk mengerjakan sholat zuhur? Kan tidak seluruh waktu zuhur itu terpakai untuk sholat. Anggaplah setengah jam mengerjakan sholat zuhur gitunya, dengan yang sunat-sunatnya gitunya setengah jam. Sisanya masih banyak. Baru datang lagi sholat wajib nanti asar. Nah, kalau yang menganggap atau memahaminya bahwa Islam itu 5 perkara yang sebetulnya itu merupakan rukunnya, pondasinya. Maka setelah beres sholat zuhur, zakat belum ada. Saum masih lama, bulan Ramadan, haji apalagi. Jadi isi hidupnya setelah selesai sholat zuhur sampai datang asar mau apa? Mau bagaimana? Ya, Islam itu tidak ada Islam deh. Nah, pan Islam eta we, sholat, zakat, saum, haji. Beres sholat zuhur nepi ka datang asar teh tidak
mengamalkan ajaran Islam. Tanu justru disebutnya jadi hirup teh kumaha urang atuh gitu mah kewe kumaha Allah nama pas salat. Ya, artinya kita mengikuti menaati perintah Allahnya itu ketika datang waktu salat, beres salat. Ada nggak itu baru pondasinya. Kalau bangunan tema ari tembok na ka mana, kaca na ka jendela na ka mana, pantau na ka mana, kenteng na ka mana, enggak ada, karena menganggap Islam itu hanya yang 5 perkara. Taya nuduk kieu teh nu praktekna gitunya. Prakteknya kalau dalam keseharian itu merasa ibadah itu hanya ada pada sholat yang 5 waktu, sehingga mengisi waktu antara waktu-waktu salat wajib ini tidak dengan ajaran Islam. Kumaha urang kumaha manehna. Banyak yang demikian. Aku mau nuker ngusup mah. Kok mau nuker ngusup mah. Malah salatna ge diengkekeun da ngusup nu pokona mah. Salat heula gitu sebut teh salat heula nyerang terus beres salat naon deui terus beres salat apa ngusup deui datang asar eta gitu di awal waktu gitu asar heula beres asar naon deui teh hirup dengan berislamnya itu hanya pondasinya saja. Ya, berislamnya itu beragama Islamnya itu hanya pondasinya saja. Padahal kalau diibaratkan sebuah bangunan, apa cukup seseorang itu kalau dikatakan membangun rumah selesai pondasi berhenti. Beres pondasi na dulu ya pindah kadinya. Pindah di usian dah. Tembok nggak ada, boro-boro pintu, boro-boro atap, genting mana? Karena yang dibangun itu hanya pondasinya. Tata maksudnya sebutan rukun Islam ada 5. Apa sih maksudnya yang 5 ini sebagai rukun Islam? Itu pondasinya. Padahal Islamnya sendiri mestinya hadir, mestinya ada di setiap detik dari umurnya. Hidupnya itu mengamalkan ajaran Islam. Kakara teh komplit nepi kana wuwung dah mun bangunan teh mah nyaan komplit mah pondasinya 5, kemudian yang lain-lainnya. Nah, misalnya ini amalan sehari-hari di rumah, bagaimana? Amalan sehari-hari di rumah. Kalau keluar masuk jamban, ada nggak ajaran Islamnya? Mendahulukan kaki kiri sebelum masuk berdoa, ketika keluar mendahulukan kaki kanan sebelum keluar berdoa. Kemudian makan, pada makan ada nggak ajaran Islamnya? Boro-boro mengamalkan ajaran Islam dalam hal makan. Pokoknya masih hayam, habak-habak, habak-habak, makan. Emang Islam nggak mengatur soal makan, soal berpakaian, dan membuka pakaian, memakai pakaian, sebelum memakai pakaian doanya apa? Islam mungkul ada dalam keseharian. Nah, ini kalau rukun imannya yang disebut beriman tadi, yang disebut beriman itu yang diimaninya apa? Kade ulah nyebut genep atau rukunah atuh. Sama dengan Islam. Islam itu ibarat sebuah bangunan. Kalau diibaratkan sebuah bangunan, yang 5 ini pondasinya. Iman juga sama. Kalau diibaratkan sebuah bangunan, yang 6 itu adalah pondasinya. Terus selain dari yang 6 sebagai pondasi, yang diimaninya itu apalagi? Bawa-bawa si ganu tadi, kemudian nganggap Islam dengan 5
hanya 5 perkara. Dia menganggap Islam itu hanya 5 perkara. Jadi berislam itu hanya yang 5 ini saja yang diamalkan. Di luar itu nggak ada ajaran Islamnya. Urusan makan dianggap bukan ibadah, nggak ada aturan Islamnya. Urusan keluar masuk jamban, urusan membuka pakaian. Di luar yang 5 perkara, hirup teu kumaha manehna. Otak arulin nih pagaweana teh gitu. Arulin aku manehna we kitu kasihan hirup teh. Mengisi hidup, karena isi hidup itu hanya satu, amal, nggak ada yang bukan amal. Nah sementara Islam, saya katakan tadi, Islam itu mengajarkan, membimbing itunya manusia supaya beramal dengan benar. Nah pondasinya gitu, dalam beramal dengan benar itu pondasinya yang 5. Ya bangunlah di atas pondasi tersebut amal-amal yang lain. Kalau bangunan itu ya bangunlah bangunan di atas pondasi itu sampai ke yang paling atap itu kan bahasa Sundana wung genting gitu. Ayahnya apa, bagian paling atas kan genting. Kalau membangun dari bawah itu ya yang terakhir adalah genting. Tara raya nu eta nama. Kalau dalam keseharian gitunya, kalau dalam keseharian berarti ibadahnya itu hanya sholat yang 5 waktu. Beres zuhur sampai asar isinya apa? Nggak ada Islamnya, nggak ada ibadahnya. Deh tahu ibadahnya mah sholat. Ya sehingga mengisi waktu dari zuhur sampai asar dengan apa? Nggak ada Islamnya. Beres asar sampai maghrib mau diisi dengan apa? Nggak ada ya amalan Islamnya. Bahkan ketika makan tadi misalnya kan ini pasti sehari-hari kan terjadinya. Bahkan ketika makan, keluar masuk jamban, menggunakan membuka pakaian, tengamalkeun Islam henteu. Di antara cirinya gitu ya. Kalau memakai atau membuka pakaian ya karena tidak mengamalkan ajaran Islam. Sehingga ketika memakai itu tidak ada niat, tidak ada maksud gitunya mendahulukan yang kanan ketika memakai, karena Islam mengajarkan demikian. Ketika membuka yang kiri yang didahulukan karena Islam mengajarkan demikian. Ketika makan, ketika minum, tangan kanan, tangan kiri bebas ya, karena memang tidak mengamalkan ajaran Islam. Nah kembali ke sini nih, beriman dan beramal soleh. Ini masalahnya imannya dulu nih ya. Yang namanya beriman, yang diimaninya apa? Jangan jawab rukun iman. Jangan jawab yang 6, atuh eta mah rukuna, itu pondasinya, itu dasar dari yang namanya iman, yaitu beriman kepada Allah, kepada malaikat, dan itunya yang 6 perkara. Itu pondasinya. Bangunan ke atasnya mana gitu kalau mau disebut sebuah bangunan. Masa hanya beriman kepada yang 6? Sama kan dengan rukun Islam tadi. Kalau sudah mengamalkan yang 5 perkara, itu baru pondasinya. Kalau beriman kepada yang 6 perkara, itu baru mengimani pondasinya. Terus bangunan ke atasnya sampai atap sampai gentingnya mana? Bawa-bawa teu apalnya disebut beriman teh eta we kanu genep tuh eta mah kuriak nepi ka ngebek teh anu kitu mah. Beres ngebek teh geus we geus beres rarasaan teh kuriak teh atuh sok pindah ka dinya eusian. Yang diimaninya itu adalah Islam seluruhnya, itu yang diimaninya. Ya yang diimaninya itu adalah Islam seluruhnya. Sampai kepada menurut sabda Rasul SAW tadi bahwa
Iman itu memiliki 79 satuan-satuan. Yang paling rendah, yang paling kecil dari semua satuan iman itu adalah membuang duri dari jalan. Tetap diimani, artinya itu harus diimani. Itu harus pakai iman. Membuang duri dari jalan itu harus pakai iman, artinya percaya bahwa memang Islam memerintahkan buang duri dari jalan. Mau diimani gak? Dan sebetulnya semua amalan yang ada di dalam Islam itu harus diimani, karena yang diimani itu adalah Islam seluruhnya. Yang mengimani Islam seluruhnya itu dengan pondasi 6 yang diimaninya. Nah, makna bahwa rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Ini adalah pondasi. Pondasi Islam ada 5, pondasi iman ada 6. Ya, analogikan seperti bangunan ya. Pondasi itu artinya kan hal yang paling mendasar yang akan menjadi penopang, berarti kan bangunan yang ada di atasnya. Nah, makna rukun iman, rukun Islam artinya karena ini pondasi, maka pondasi itu harus kokoh. Pondasi itu harus kokoh. Karena kalau pondasinya tidak kokoh, nggak akan ada bangunan yang tahan lama. Ya, tidak akan ada bangunan yang tahan lama kalau pondasinya lemah, tiguling atau minimal, atau tiguling berendah gitu, tah mareol berbangunan teh mareol malincang, nanti tembok-temboknya banyak yang retak. Ya rusak artinya kan bangunannya kalau pondasinya tidak kokoh. Apalagi kalau bangunannya gedung pencakar langit, pondasinya harus seperti apa? Ya, kalau seseorang ya kalau mau membangunnya sebuah gedung pencakar langit, itu pondasinya harus seperti apa? Makanya 1 meter. Pondasi 1 meter, bangunan gedung pencakar langit, atau ku angin ya berenang nanti guling gitu mah. Tercabut berarti nantinya tercabut dengan pondasinya. Kata makna rukun iman, rukun Islam itu kalau mau berislam, kalau mau beriman harus kokoh nih. Kalau yang disebut berislam itu berarti harus kokoh akidahnya, karena rukun Islam pertama kan 2 kalimat syahadat, ini akidah, keyakinan. Harus kokoh juga sholatnya, zakatnya, saumnya, hajinya, baru bisa itu beramal amalan Islam yang lainnya, karena dibangun lah sebutnya, dibangun di atas pondasi yang kokoh. Nah, rukun iman juga sama. Kalau beriman kepada Allah, keimanan terhadap Allahnya lemah juga terhadap keimanan terhadap yang lainnya. Kalau lemah beriman terhadap malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, lemah keimanan, keyakinan terhadap hari akhir, lemah juga terhadap seluruh Islam. Ya, Islam itu tadi ajaran-ajarannya membuang duri dari jalan, itu Islam bukan? Bagian dari Islam bukan? Kalau imannya lemah, maka lemah juga terhadap hal-hal yang seperti itu. Kalau beriman pondasinya lemah, keimanan terhadap Allahnya lemah, keimanan terhadap hari akhirnya lemah, maka akan lemah juga terhadap ajaran Islam seluruhnya. Karena hakikatnya yang diimani itu adalah Islam. Yang diimani itu adalah Islam dengan rukun, dengan pondasinya ada 6.
Sama seperti soal beragama Islam tadi, pondasinya ada 5, artinya ini pondasi harus kokoh. Jadi memeres tes sebut temanya, kalau mau beberes keislaman seseorang, berartinya kalau mau membereskan keislaman seseorang, beresan pondasina. Dan dari semua pondasi itu yang pokok adalah akidahnya. Hese kalah kumaha ge rek mau diarahkan, diperintah, dipaksa bahkan untuk ibadah sing bener, akidah lemah mau bisa. Kalau akidahnya lemah gitu nya 2 kalimat syahadatnya lemah, lah 2 kalimat syahadat tidak panjang atau mau diterangkeun mah itu. Nah, kalau akidah keyakinan, kan ini mah keyakinan. Kalau keyakinan terhadap 2 kalimat syahadat teh, 1 tidak ada Tuhan selain Allah teh, kumaha sih masalahna ieu teh? Kemudian akidah yang kedua, mengakui bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kan gitu 2 kalimat syahadat tehnya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi, aku mengakui bahwa Muhammad itu utusan Allah. Tak keyakinan terhadap Muhammad itu utusan Allah. Kalau lemah moal nuturkeun age. Mestinya kan kalau yakin Muhammad itu utusan Allah, di situ tersirat bahwa beliau sebagai utusan Allah, namanya bahasa kita kan Rasul utusan Allah ya. Maka yang disampaikan oleh beliau itu bukan dari dirinya, tapi dari Allah, karena beliau ini hanya seorang Rasul teh kitu. Naon atunya penyampai. Yang datang dari beliau itu bukan dari dirinya, bukan ya ada. Kalau dari dirinya mah sama dengan dari diri yang lain. Kalau dari dirinya berarti sama dengan dari diri yang lain, yang namanya manusia. Kan beliau manusia. Kan Rasul itu kan manusia. Kalau datang dari dirinya sama dengan yang dari itu, sama dengan yang dari diri yang lain, yang namanya manusia. Landasannya 2, mun teu rasa akal. Kalau bukan rasa, landasannya 1 lagi adalah akal, karena ini yang ada di dalam diri manusia. Mun teu rasa akal jelema mah sok geura. Kalau tidak mengikuti, berpegang gitu kepada ajaran Islam, maka hidup manusia hanya mengikuti 2, rasa dan akal. Rasulullah juga manusia, punya rasa, punya akal. Kalau datang dari dirinya, dari rasa atau dari akal. Sementara beliau itu adalah utusan Allah. Semua yang berkaitan dengan agama Islam itu Allah yang membuatnya, bukan Rasulullah. Itu Allah yang menetapkannya, bukan Rasulullah. Rasulullah itu hanya diperintahkan untuk menyebarkan, menyampaikan. Tak keyakinan eta lemah berarti ulah ongkoh, tak ongkoh mah goreng patut pokoknya mah. Ongkoh percaya Muhammad utusan Allah, tapi tak kapan kadituna ongkoh percaya itu kan bahwa Muhammad SAW itu utusan Allah, dituturkeun teu henteu diantarana tak, karena menganggap bahwa Islam itu hanya 5 macam rukun teh, semuanya sudah dilaksanakan. Da meni asa geus tamat ngamalkeun Islam teh atuh, dipika bingung hirup teh ieu amalkeunna naon deui nya atuh. Anawi amalkeunna naon deui cenah nya, salat tara ditinggalkeun, zakat teh ngaluarkeun, tara kaliwat, Ramadan diamal dilaksanakan, saum, haji atos, meni asa geus tamat ngamalkeun Islam teh.
Ya padahal tah eta teh kakara mun kuriak teh mah gitu kakara ge beres ngebek meringis asa alhamdulillah beres kuriak teh ya. Dulu ya pindah di usian ngagaloler di luar sebenarnya mah pada ngagaloler we di luar bila temboknya enggak ada. Pintu enggak ada kok mau nepi kana kenteng mah. Nah ini innallazina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang yang beriman. Apa sih yang diimani? Kita mungkin jarang yang dimunculkan, jarang yang menjelaskan. Beriman yang diimaninya apa? Yang diimaninya itu adalah agama Islam yang Allah turunkan melalui Rasulullah. Kita lihat seperti ini, bagaimana Abu Lahab sebelum Muhammad SAW menjadi nabi, can membawa Islam ya, belum ada Islam. Bagaimana Abu Lahab terhadap Rasulullah SAW? Sangat mencintainya, sampai anak-anak Rasulullah SAW itu dua anak Rasulullah SAW itu dijadikan menantunya. Abu Lahab sampai mengatakan anak-anak Muhammad tidak boleh menikah dengan yang lain, harus dengan anak saya. Dua-duanya jadi menantu Abu Lahab. Tapi ketika beliau menjadi nabi, dia tidak mau mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Berubahlah Abu Lahab menjadi yang paling benci kepada Rasulullah SAW. Abu Lahab itu menjadi orang yang paling membenci Rasulullah. Artinya semuanya gitu, semua yang datang dari Rasulullah itu setelah beliau menjadi nabi, semua yang datang dari Rasulullah itu menjadi hal yang buruk, hal yang jelek. Tidak ada satupun yang dipercayai kalau yang datang dari Rasulullah itu benar, nggak ada. Karena sejak pondasinya memang tidak ada kan, dia tidak beriman kepada Allah. Dia tidak beriman kepada malaikat, dia tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada kitab, kepada Al-Qur'annya. Moal aya ka ditu nage. Mempercayai dan mengamalkan, misalnya mempercayai itu bahwa ini bagian dari Islam, kemudian diamalkan, nggak akan ada karena pondasinya memang tidak ada. Nah, orang Islam ikut-ikutan hanya mengimani, percaya saja, hanya percaya saja bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, percaya. Malaikat ada enggak? Oh ada, percaya. Malaikat itu ada, percaya. Percaya enggak Al-Quran ini kitab sucinya umat Islam? Percaya. Percaya enggak akhirat itu ada? Percaya. Tangan nepi kadinya we percaya wungkul. Padahal tadi kan itu redaksi R-nya hadisnya yang menyebutkan membuang duri dari jalan saja itu bagian dari iman. Kalau melihat duri, melihat paku, melihat panggang sate gitu di jalan, di gang, hare-hare. Tak itu pondasi wungkul yang disebut beriman teh hanya mempercayai 6 perkara sebagai pondasinya. Lalu iman yang kalau diibaratkan sebuah bangunan itu terus temboknya mana, pintunya mana, jendelanya mana, gentingnya mana, nggak ada. Karena imannya itu hanya kepada 6 perkara tadi. Bingung deui wae amalkeun teh ka ditu teh naon deui atunya nya heueuh dah tuh nganggapna iman itu sudah cukup hanya dengan 6 perkara. Islam tadi juga cukup hanya dengan yang 5 perkara. Ai kitu mah keluar masuk zaman kumaha urang rek ngajeleng ge, kumaha urang we kaki kanan dulu juga.
makan boro-boro bismillah, itu sebelumnya membaca bismillah, makan pakai tangan kanan tangan kiri bebas, nggak ada. Sebetulnya Islam itu tidak nampak bangunan ke atasnya, tidak ada, hanya ada pondasinya, itu pun sangat lemah, pondasinya sangat rapuh itu. Bahkan pondasinya itu semakin hari semakin lemah dan hampir saja pondasinya pun hancur. Dah hirupna teh geus bleg kafir. Hirupna gitu nya, hirupna teh amalan sehari-harinya teh geus kafir mah lulu. Salatna asal, salat sahayuna. Ya salatna ge asal teh. Waktuna asal. Pakaianana asal, kaifiatna asal. Dan ngangkat leungeunna asal, rukuna asal, sujudna asal, pokoknya mah asal salatna ge. Murukana rek diterima salat kitu patut. Moal ge aya ayat fawailun lil musallin atuh. Celakalah bagi orang yang apa aya ayat nu kitu. Emang semua orang yang salat diterima? Ya emang semua orang yang mengerjakan sholat itu sholatnya itu diterima dan diberi pahala? Ada ayat yang itu kan, fawailun lil musallin, itu bagi yang sholat. Pernyataan celakanya itu bagi orang yang sholat. Ini semuanya disebabkan oleh kalau sebuah bangunan mah, kenapa ini bangunan ini banyak yang rusak? Ya temboknya retak gitunya, kenteng sakedeung aya nu ngeser kenteng teh, berarti ada tidak kokoh. Yang tidak kokoh apanya? Ya, kalau temboknya akibat itu dari pondasinya yang lemah. Nah, beriman juga seperti itu ya, masalahnya sama gitu ya. Innalazina amanu, kan itu tidak mudah. Tetapi orang yang beriman itu yang seperti apa? Yang ada iman apa? Yang diimaninya apa? Ternyata yang diimaninya itu hanya yang 6. Atau bukan orang yang beriman gitu mah. Masa orang yang membangun rumah hanya sampai pondasi? Itu kan, masa orang membangun rumah hanya sampai pondasi? Acan bernu gitu mah disebut kuriak teh. Belum dikatakan beriman kalau hanya yang 6 ini saja yang dipercayainya. Makanya satu paket. Kalau beriman, beramal soleh, membuang duri dari jalan, amal soleh bukan. Nggak bisa dipisahkan antara beriman dan beramal soleh. Bolak-balik lah eta teh. Kalau beriman bukan hanya yang 6 kan. Kalau beriman yang diimaninya itu adalah seluruh Islam. Atau Islam seluruhnya yang diimani, itu bukan hanya yang 6. Kalau namanya beriman kan yang diimaninya itu kan ajaran Islam. Ya dulu Abu Lahab yang disebut kafirnya. Dulu Abu Lahab itu disebut kafir itu karena menolak Islam yang disampaikan oleh Rasulullah. Ditolak semuanya gitulah pokoknya yang datang dari Rasul. Padahal kan beliau sebagai seorang Rasul itu kan soal agama ya, soal agama Islam, tentang agama Islam, apapun yang berkaitan dengan agama Islam bukan dari diri Rasulullah tapi itu dari Allah. Nah oleh Abu Lahab itu ditolak semuanya. Oleh Abu Lahab itu ditolak semuanya. Agama Islam ini tidak diimani itu oleh Abu Lahab, maka semuanya. Abu Lahab makanya prakteknya kan membuang duri dari jalan nggak? Abu Lahab membuang duri dari jalan nggak? Dibalik, justru Abu Lahab menaburkan duri di jalan. Abu Lahab itu menaburkan duri di jalan yang biasa dilalui oleh Rasulullah. Kalau menurut Islam justru kalau menemukan duri itu harus dibuang. Ini malah menaburkan duri
Ya karena perkara membuang duri dari jalan itu ajaran Islam, itu bagian dari Islam. Kalau oleh Abu Lahab kan sudah ditolak semuanya. Nah, beriman dan beramal soleh itu satu kesatuan. Karena amal soleh itu, contohnya beramal soleh itu kan membuang duri dari jalan. Itu perkara yang harus diimani dan itu satuan atau bagian dari yang namanya iman. Dan amal soleh mau bagian tidak iman. Amal soleh itu bagian dari iman. Nah bahkan yang namanya iman itu kan apalah boleh disebut didefinisikan ya. Al imanu itu takrirun tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ada tiga. Iman adalah gitulahnya. Iman adalah satu, meyakini dengan hati, dan atau dua gitulahnya, mengikrarkan dengan lisan. Apa sih yang disebut mengikrarkan dengan lisan? Kalau beriman, kalau percaya terhadap Islam ya, karena yang diimaninya itu adalah Islam ya. Kalau percaya terhadap Islam, ikrarkanlah dua kalimat syahadat. Ta'atati ikrar dua kalimat syahadat itu adalah iman. Kenapa? Kalau Umar bin Khattab dan sahabat yang lainnya yang kafir, kemudian kan berikrar dua kalimat syahadat, artinya di dalam dirinya sudah ada yang sebelumnya, yaitu tasdikun bil qalbi, mempercayai, meyakini dengan hatinya tentang Islam ini. Kalau sudah meyakini, mempercayai, mengimani Islam, ya ikrarkanlah dengan lisan, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Terakhir, wa amalun bil arkan, eta amal soleh. Amal soleh mau bagian dari Islam. Islam itu adalah meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Eta amal soleh. Sebetulnya kan amal soleh itu bagian dari Islam, karena definisi Islam itu yang barusan, tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil jawarih atau wa amalun bil arkan. Itunya iman adalah mengimani, meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan atau mengamalkannya dengan amal perbuatan. Nah orang yang demikian nih ya, innalazina amanu, orang yang mempercayai dan menerima. Kalau yang sebelumnya ayat orang kafir. Orang kafir itu adalah orang-orang yang menolak dan mengingkari Islam. Yang kan sebelumnya ini kan ayat tentang orang kafir. Orang kafir itu yang seperti apa? Yaitu orang yang menolak dan mengingkari Islam, sehingga mereka tidak menerima Islam. Kalau orang yang beriman, yaitu orang yang kebalikan dari yang tadi. Orang kafir itu orang yang menolak dan mengingkari. Kalau orang yang beriman, mempercayai Islam, yaitu orang yang menerima, tidak menolak, menerima Islam, tidak mengingkari, mengakui Islam. Kita sebut iman tentu gitu. Kalau kafir itu menolak dan mengingkari agama Islam, kalau orang yang beriman itu adalah orang yang menerima, mengakui, mempercayai Islam. Nah, kalau sudah mempercayai, menerima dan mengakui Islam harus bagaimana?
Kan bukan hanya sebatas menerima agama Islam, tapi amalan lain ge iman gitu. Makan iman itu tadi ada 3. Sementara berarti itu hanya sampai 2, mempercayai dan mengikrarkan dengan lisan 2 kalimat syahadat. Nu katilu mana? Ya yang ketiganya mana gitu, bahwa iman itu adalah 1, 2 sampai yang ketiga yaitu beramal. Nah, kebalikan pokoknya ininya, innalazina amanu itu kebalikan dari innalazina kafaru. Kafaru itu menolak, mengingkari, amanu itu mempercayai. Apa sih yang ditolak dan dipercayainya? Kan Islam berarti orang yang menolak mengingkari itu, kafir itu menolak mengingkari, menolak dan mengingkari Islam. Kalau yang ini mempercayai, menerima, itunya menerima, ada mempercayai dan menerima Islam. Hanya bukan sampai di sana, tidak cukup hanya sampai mempercayai dan menerima, harus sampai kepada yang nomor 3 yaitu beramal. Yang namanya iman itu adalah beramal. Ya, yang nomor 3-nya gitu kan, beramal baru benar itu yang namanya iman. Pantas kalau Rasulullah mengatakan begini nih ya. Ada seseorang Rasulullah SAW itu membagikan makanan kepada beberapa orang. Lalu ada 1 orang yang oleh Rasulullah itu dilewat, tidak diberi. Menurut salah seorang sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri kalau nggak salah sahabatnya, kenapa orang ini dilewat tidak diberi, padahal menurut pandangannya bahwa orang inilah yang lebih pantas untuk diberi. Kalau sama-sama diberi malah lebih pantas mendapatkan paling banyak lantaran soleh pisan pikaresepeun. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, kenapa orang ini dilewat tidak diberi? Saya yakin dia itu seorang mukmin. Rasulullah mengatakan, jangan mengatakan mukmin, tapi sebut saja dia muslim. Ngulang begitu teh, naon bedanya? Apa bedanya mukmin dengan muslim? Rasulullah melarang, jangan mengatakan dia mukmin, sebut saja dia ini seorang muslim. Beberapa lama kemudian bertanya lagi, kenapa Rasulullah tidak diberi, dia itu seorang mukmin? Jangan mengatakan mukmin, sebut saja dia seorang. Sampai 3 kali. Ketiga kalinya Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan demikian gitu. Rasulullah tetap mengatakan, jangan mengatakan dia mukmin. Mukmin itu orang yang beriman ya. Jangan mengatakan dia mukmin, tapi sebut saja dia muslim. Mengapa Rasulullah menjawab demikian? Kemudian Rasulullah menerangkan, kamu mengatakan dia mukmin, kalau buktinya nanti dia masuk neraka, mana ada seorang mukmin masuk neraka? Karena orang yang disebut beriman itu seperti apa? Kalau kita menyebut dia seorang mukmin, artinya kan dia orang yang beriman. Yang disebut beriman itu seperti apa? 1, meyakini dengan hati, 2, mengikrarkan dengan lisan, 3, mengamalkan. Kalau orang yang hanya tidak menolak, tidak kafirnya. Kalau orang yang mempercayai dan menerima Islam, tapi hanya sampai 2, yang 3-nya tidak beramal, berarti hanya sampai 2-nya, mempercayai, meyakini, mempercayai dengan hati dan mengikrarkan dengan lisan, tidak sampai beramal. Tak eta cek Rasulullah tetong wakal disebut mukmin, gitu mah tidak pantas. Kalau sebutan mukmin, tidak ada mukmin masuk neraka. Makanya Rasulullah mengatakan, kamu jangan mengatakan dia mukmin, sebut saja dia seorang
muslim artinya orang yang menerima, ngamalkeun teu. Bisa jadi henteu ya sebutan muslim. Tapi kalau sebutan dia seorang mukmin berarti sampai pengamalan. Kan iman itu sampai 3 sampai pengamalan. Nah, orang yang demikian innallazina amanu wa amilu solihat ulaika hum khairul bariyah, atau paingan disebut dia mereka itu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Ya itu pantas gitu kan, pantas kan kalau seorang mukmin itu kata Rasulullah tadi jangan mengatakan dia mukmin tapi sebut saja dia seorang muslim. Apa alasan Rasulullah mengatakan demikian? Jangan-jangan kamu mengatakan dia mukmin kalau nanti ternyata dia di neraka. Tapi kalau disebut dia muslim, artinya orang yang dia menerima gitu ajaran Islam, dia tidak menolak, tidak mengingkari Islam, tapi ngamalkeun teu. Belum tentu henteu nolak. Ya tidak menolak, tidak mengingkari agama Islam, tapi diamalkan enggak? Enggak, bukan mukmin nu kitu mah. Makanya Rasulullah jangan kamu mengatakan dia mukmin kalau kenyataannya dia nanti di neraka bagaimana? Mana ada mukmin masuk neraka? Karena sebutan mukmin artinya mukmin itu kan orang yang beriman, sementara iman itu sampai kepada pengamalan. Nah, pantas kalau ayat ini menyebutkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Manusia yang demikian itulahnya yang beriman dan beramal soleh. Artinya sampai kepada pengamalan kan? Makanya disebut amal soleh di sini. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah menyebut mereka itu sebaik-baik makhluk. Mereka itu sebaik-baik ciptaan Allah di dunia dan di akhirat. Di dunianya sebagai manusia terbaik dan di akhiratnya akan mendapatkan tempat terbaik. Eta khairul bariyah di akhirat nanti akan mendapatkan tempat yang terbaik. Abu Hurairah, nih sedikit lagi penjelasannya nih. Nah ayat berikutnya jazauhum inda rabbihimnya belum nggak keburu. Nggak keburu. Ya nggak bahasa. Sedikit lagi. Abu Hurairah dan banyak ulama yang mengatakan, Abu Hurairah diantaranya dan banyak ulama yang mengatakan bahwa orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam kelompok al-abror, panjang deui nerangkeun al-abror gitu. Orang-orang yang beriman, ya intinya begini, orang-orang yang beriman pasti beramal soleh, nah pasti kan tadinya beriman dan beramal soleh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, nah di mana amal solehnya ini sampai menjadi akhlak. Amal solehnya itu menjadi akhlak. Eta al-abror teh nu kitu. Amal soleh jadi akhlak nanti. Artinya yang disebut amal soleh sudah menjadi akhlak itu adalah ketika beramal soleh itu sesuai dengan definisi akhlak itu apa? Akhlak itu adalah sesuatu yang ketika melakukannya itu tidak lagi memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Artinya sudah berjalan, ngaguluyur gitu, jadi bentuk. Sudah menjadi bentuk, sudah menjadi warna, sudah menjadi pola dirinya. Amal soleh nanti, amal soleh sudah menjadi akhlak. Tanuk itu nu disebut kelompok al-abror mah. Amal soleh, itu nanti. Kalau masuk zaman, temikir tenaun ge pasti nu kencah heula. Da geus kitu bentukna. Artinya kan harus dibiasakan terus, nanti akan menjadi
biasa, bahkan ketika pikiran sedang kemana-kemana masuk zaman pasti kiri dulu, itu sudah jadi akhlak. Ternyata kelompok al-abror itu gitu. Untuk semua nggak pernah memasukkan makanan ke mulutnya dengan tangan kiri, rek bari ngobrol bari kumaha ge. Lamun jangan pakai tangan kiri gitu, jangan tangan kiri karena Rasulullah melarang pakai tangan kanan, diajar keneh berarti eta mah beramal soleh teh. Kalau yang sudah berjalan mah dalam kondisi apapun bagaimanapun nggak akan kejadian dengan tangan kiri. Padahal pikiran mau ke mana, nggak ada pikiran ke tangan kanan tangan kiri. Nah karena sudah menjadi akhlak disebutnya teh, amal soleh nu jadi akhlak nanti. Ternyata kelompok al-abror. Nah Abu Hurairah dan banyaklahnya ulama yang menyimpulkan bahwa seorang mukmin yang al-abror tapi mukmin yang amal, kan tadi kalau beriman beramal soleh. Nah, seorang mukmin, seorang yang beriman dan amal solehnya itu sudah menjadi akhlak tanuk itu nu khairul bariyah mah. Itulah makhluk Allah terbaik, bahkan mengalahkan malaikat. Malaikat mah gak pernah melanggar, eleh ku jelema ge nu soleh mah. Malaikat yang tidak pernah melanggar, tidak punya dosa sama sekali, kalah oleh manusia yang allazina amanu wa amilus solihat, beriman dan amal solehnya ini sampai menjadi akhlak. Ta'eta al-abror itu yang khairul bariyah, itulah makhluk terbaik. Ya, sebaik-baik makhluk Allah itu adalah yang beriman. Nah, bukan hanya beriman dan beramal soleh, tapi amal solehnya itu sampai menjadi akhlak. Ta eta nu khairul bariyah mah.